Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pemrograman mobile kelas C 2018. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai program to-do list yang berguna dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Amalia Budiana Mulia, saya sebagai editor video. Yang selanjutnya ada Awani Titin Sitomorang juga sebagai editor video. Dan yang terakhir ada Idewa Gede Bagus Suryadana sebagai programmer. Selanjutnya langsung saja masuk ke penjelasan program. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang untuk apa sebenarnya program ini dibuat. Aplikasi ini digunakan untuk semua usia. Sebagai manusia, pastinya kita setiap hari itu memiliki kegiatan yang sangat banyak. Maka dari itu, aplikasi ini dibuat untuk mempermudah dan mengatur jadwal kegiatan sehari-hari. Sebagai mahasiswa yang memiliki kegiatan yang cukup banyak, kita tahu bahwa jadwal kita sangat banyak dan padat, maka itu kita perlu mencatat kegiatan-kegiatan tersebut agar terorganisir dengan baik agar tidak ada kegiatan yang bertabrakan. Biasanya kan kita mencatatnya dengan cara manual. Nah, karena kita sebagai anak IT, sebaiknya akan lebih baiknya kita memiliki aplikasi sendiri untuk mencatat kegiatan-kegiatan kita. Untuk mendukung terjalankannya aplikasi to-do list ini, saya akan menjelaskan secara singkat beberapa perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Untuk perangkat keras yang digunakan adalah menggunakan laptop Sony Vaio Fit E14 dengan Intel Core i3 Gen 2, RAM 6GB, VGA Intel HD 4000. Untuk perangkat software atau perangkat lunak yang digunakan adalah menggunakan Flutter versi 2.0.3, kemudian menggunakan Firebase Core 0.7.0, Cloud Firestore 0.16.0+1, Google Fonts 1.1.1, Google Sign-in 4.0.2. Agar dapat menjalankan aplikasi tersebut, perlu digunakannya emulator. Di sini kami menggunakan emulator Nox Player versi 7.0.1.0 yang menjalankan Android versi 7. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan proyeknya. Di sini saya akan melihatkan tampilan singkat dari aplikasinya. Di sini saya mencoba membuat login menggunakan Google Authentication. Jadi kita bisa masuk menggunakan akun Google. Login. Nah, setelah masuk, di sini adalah tampilan dari halaman utama aplikasi to-do list itu. Nah, di sini ada tampilan dari daftar-daftar kegiatan apa aja dan jam berapa yang nanti akan dilakukan. Nah, lalu di sini ada tab history. Tab history ini berisi tentang semua kegiatan yang sudah selesai dilakukan. Nah, misalnya kita ingin menambah kegiatan. Kegiatannya misalnya jam 4 sore. Nah, jika misalnya salah satu kegiatan dari sini sudah selesai, maka dapat menekan tombol centang dan kegiatannya sudah selesai, lalu akan masuk ke dalam history. Dalam history ini datanya hanya dapat dihapus dan tidak bisa diubah atau ditambah gitu. Misalnya dihapus, contoh ya. Nah, lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya. Di sini main ini nah, ini merupakan sintak tentang main page atau halaman utama dari aplikasinya. Di sini menggunakan default controller. Di sini menggunakan
menggunakan tab bar. Nah, nih tab bar di sini fungsi tab bar sendiri itu untuk membuat tab seperti ini ya. Ada 2 tab. Nah, lalu di tab bar view-nya ini untuk menampilkan isi dari tab tersebut. Di sini saya ingin mencoba menggunakan sistem MVC, model view controller, tapi gagal gitu. Nah, di sini ada di dalam folder dalam folder controller ada list. Nah, fungsinya ini menggunakan stream builder untuk memanggil data dari database, memanggil data menggunakan stream builder biar supaya datanya dapat diperbarui secara otomatis dan tidak perlu keluar aplikasi lagi. Nah, lalu di sini di card, item card, nah ini fungsinya untuk menampilkan data dalam bentuk card. Card itu yang ini yang kotak biru ini namanya card. Jadi dia dikelompokkan, item-itemnya dikelompokkan berdasarkan ID-nya. Oh ya, ini aplikasinya menggunakan database Firebase, database NoSQL dari Firestore dari Firebase. Dia cuma punya satu collection aja sih. Nah, di sini login menggunakan Google Sign In. Jadi Google Sign In ini bawaan dari Dart-nya, package dari Dart, dari Flutter. Di sini bikin button-nya dengan teks login with Google. Lalu sini membuat button untuk login menggunakan Google. Jadi di sini ada sebuah kondisi, jika login nanti state loginnya akan disimpan, jadi menjadi true. Nah, ini sebenarnya gagal di sini loginnya. Loginnya berhasil tapi nggak bisa logout. Saya udah coba saya coba memperbaiki tapi masih gagal. Di bagian list di sini ada stream builder. Stream builder ini fungsinya untuk mengambil data, retrieve data secara langsung. Jadi dia tidak perlu di reload lagi. Jadi langsung real time ya. Nah, di sini kita menggunakan collection reference buat variabel baru namanya list. Nah, baru di dalam file kita ambil dari Firestore collection yang namanya list. Nah, baru kita kelompokkan list where status equal 0, di mana 0 itu artinya kegiatannya belum dilaksanakan. Lalu jika ada datanya, maka akan dikembalikan, maka akan dikirimkan datanya ke fungsi item card ini. Datanya itu kegiatan, waktu. Nah, baru di sini saya juga ada fungsi on update dan on delete untuk mengupdate datanya. Jika sudah selesai, jika statusnya 1, itu nanti sudah selesai, sudah dilaksanakan. Nah, baru ini tadi fungsi item card yang dikirimkan tadi. Di sini ada kegiatan dan waktu. Nah, kegiatan dan waktu itu nanti akan ditampilkan di dalam sebuah card. Nah, kemudian untuk membuat ini text field dan button add data ini di sini. Nah, jadi di sini di size box kita menggunakan text field dengan Google Fonts yang Poppins yang diberi controller, kegiatan controller. Nah, lalu dikasih dekorasi dengan input decoration hint text kegiatan untuk menampilkan tulisan kegiatan sebagai hint text-nya. Jadi pengguna tahu harus mengisi apa di bagian itu. Lalu ada pula proses penambahan data di sini. Nah, ketika tombol add data ditekan on press, maka teks dari text field yang ini
kegiatan controller dan waktu controller.txt akan dimasukkan ke dalam sebuah collection dalam Firestore dengan nama fieldnya yaitu kegiatan waktu dan status. Statusnya di set 0 karena belum selesai, belum dilaksanakan. Lalu kegiatan controller.txt dan waktu controller.txt-nya dikosongkan kembali. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini berguna di semua kalangan yang ingin memanage atau mengatur jadwal kegiatan dalam sehari-hari, dan aplikasi ini pun tidak luput dari kesalahan atau adanya error dan bug, seperti ada kesulitan login menggunakan Google Authentication yang sebenarnya itu sudah berhasil login tapi tidak bisa log out. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.